Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 SMK Taman Siswa, kali ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Kemarin ada beberapa yang saya tanya, apakah sudah mendapatkan materi persamaan lingkaran kelas-kelas sebelumnya. Ada yang beberapa menjawab belum mendapatkan, sehingga hari ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Baik, untuk yang pertama yaitu untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Misalkan kalau kita gambarkan di sebuah koordinat, ya, lingkaran yang berpusat di 0,0 itu bagaimana? Ya, 0,0 misalnya ada sumbu X, ya, ada sumbu Y. Untuk sumbu X-nya yaitu yang ini ya, yang datar, untuk sumbu-nya yaitu yang bulat. Karena ada sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0, namanya saja pusat, berarti ya di tengah-tengah koordinat ya, misalnya kurang lebih seperti inilah. Nah, jadi kalau kita kembali ke pengertian lingkaran, lingkaran itu sebenarnya apa sih? Lingkaran itu adalah tempat kedudukan, ya ibaratnya sebuah tali ya, yang ada di tali tersebut gitu ya. Jadi tempat kedudukan titik-titik ya di dalam sebuah koordinat, yang mana jarak titik-titik tersebut terhadap suatu titik tertentu yaitu titik pusatnya itu yaitu 0,0 ya, jaraknya dari titik-titik tertentu itu jaraknya sama, yang mana jarak yang sama itu di dalam lingkaran disebut sebagai radius atau jari-jari. Ya, kalau misalnya kita ambil sebuah titik ya, yaitu di sini misalnya, sebuah titik di sini misalnya adalah titik P. Titik P memiliki koordinat X, Y. Jadi kalau kita lihat di sini itu kan titik P itu kan kalau kita tarik dari titik 0,0 yang tengah ini, kita tarik ke titik P, itu kan bisa kita lihat ada sebuah garis ya, di SD dulu ya, sebuah garis yang ditarik dari tengah ke pinggir, itu kan tidak lain adalah namanya apa? Namanya jari-jari atau radius. Jari-jari atau radius. Ini saya kasih simbol R. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tahu bahwa X adalah koordinat P di horizontal. Saya tebalkan sedikit. Oke, di sini horizontal. Kalau kita tarik ke bawah, ini adalah koordinat X-nya dari P ya. Terus untuk koordinat Y-nya itu dari mana? Yaitu Y-nya itu ya tarik dari sini ya. Koordinat Y-nya bisa ditarik. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata di gambar itu bisa kita pecah menjadi sebuah segitiga. Kalau ini tadi kan ya biji ya, Y ini X, kita pecah gambar tersebut, kita keluarkan bahwa di situ kita itu bisa lihat untuk bentuk ini ya, dari R ya, ini Y, ini X, itu kan membentuk sebuah apa? Kalau kita lihat ya, membentuk sebuah segitiga ya, segitiga apa? Segitiga siku. Kalau kita gambar di sini, ternyata bisa kita pecah jadi segitiga siku. Saya gambarkan, kebalik ya, saya gambarkan hitam aja, hitam, karena gambarnya terbalik, maka coba kita balik begini, bisa enggak ya? Kita rotasikan, enggak dirotasi itu. Enggak bisa dirotasi ya. Oke, nah ini bisa ya, flip horizontal. Oke, di sini ya. Sehingga dari segitiga itu kita bisa masukkan unsur-unsur tadi yang sudah kita temukan di situ, yaitu unsur apa saja di situ?
Untuk yang sumbu horizontal tadi apa? Ya, untuk nilai X nya ya, untuk yang horizontal. Terus untuk yang vertikal itu Y-nya, itu koordinat. Untuk yang miring kalau kita lihat di sini tadi adalah sebagai apanya? Sebagai radiusnya atau jari-jarinya. Ini kita anggap segitiga. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Kita ingat bahwa segitiga siku-siku itu erat kaitannya dengan materi apa? Materi Pythagoras. Sehingga kalau kita tahu dulu sebuah segitiga siku-siku, saya gambar lagi segitiganya. Sebuah segitiga siku-siku yang mana sisi datarnya misalnya disimbolkan dengan A, ya, sisi tegaknya disimbolkan dengan B, dan sisi miringnya atau hipotenusa disimbolkan dengan C. Maka di sini bisa kita temukan bahwa rumus Pythagoras itu bagaimana dulu? Ya, A kuadrat ya, ditambah B kuadrat ya, sama dengan C kuadrat. Dari sini kita tahu nanti bahwa sebenarnya persamaan lingkaran itu terbentuk dari rumus ini. Jadi nanti kalau kita masukkan di sini, maka kita bisa tuliskan bahwa dengan rumus Pythagoras di situ, kalau di sini berarti sebagai X kuadrat ya untuk yang datar, terus untuk yang tegak adalah Y kuadrat. Oke. Terus untuk yang miring adalah R kuadrat. Oke, selesai. Ini adalah sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di 0, gampang ya ternyata ya. Ini itu kalau kita mempelajari matematika melalui asal usul, insya Allah ini akan lebih mudah gitu. Lanjut untuk selanjutnya yaitu asal usul persamaan lingkaran. Dan lingkarannya itu berpusat di titik H, K. Kalau di titik 0,0, kalau H, K itu maksudnya apa? Ya di titik selain 0,0. Misalnya kita gambar sebuah lingkaran tapi di 0,0 berarti di tengah. Kalau di sini berarti kita gambar lingkaran itu bukan di tengah. Misalnya seperti ini ya, kurang lebih koordinatnya gambar sebuah lingkaran yang tidak di 0,0 misalnya di sini. Oke. Pusatnya di titik H, K. Ini di H, K. Oke, sebenarnya lingkaran di pusat H, K itu adalah sebenarnya ya lingkaran yang berasal dari pusat 0,0, hanya saja dia transformasinya itu lebih tepatnya ditranslasikan atau digeser ke titik H, K. Ya kalau kita temukan di situ ya, ada yang masih ingat translasi sebuah titik ya dengan vektor translasi atau matriks translasi, ini adalah sebenarnya dia ditranslasikan oleh vektor atau digeser oleh sebuah vektor. Dengan translasi adalah H, K. Sehingga kalau kita ambil ya persamaan lingkaran yang awal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, itu sebenarnya tinggal kita transformasikan aja, kita tinggal translasikan aja, bahwa kalau kita ingat rumus translasi yaitu untuk bayangan X atau X aksen itu sama dengan ya, titiknya atau X nya itu ditambah dengan ya, translasi horizontal, translasi datar, yaitu yang ini ya, yang H adalah yang translasi datarnya, translasi sepanjang sumbu X, sehingga di sini X ditambah H. Maka selanjutnya untuk Y aksen itu ya kita sesuaikan aja, berarti Y ditambah dengan translasi vertikalnya atau translasi sepanjang sumbu ininya ya. Ini berarti tegak ya, translasi tegak. Maka Y ditambah apa? Ditambah dengan K. Oke. Maka kalau kita
pindah ruas di sini karena kita akan menggunakan prinsip translasi persamaan ya, sehingga kita harus ubah ya. Untuk H-nya kita ubah ke sana ya, K-nya kita ubah ke sana atau kita pindah ruas, sehingga jadilah X sama dengan ya, X aksen ya min H. Oke, yang bawahnya adalah Y sama dengan Y aksen min K. Dari di sini kita bisa masukkan ke persamaan apa? Persamaan X kuadrat ya plus Y kuadrat ya, sama dengan R kuadrat. Baik, sehingga adalah apa ini malah iklan bareng. Oke. Baik, di situ kita bisa masukkan untuk X nya kita ganti dengan X aksen min H ya. Ini kita masukkan X aksen min H, kita masukkan ke X nya. Untuk Y aksen min K ya, kita masukkan ke Y nya ya. Kalau kita tuliskan akan menjadi apa? Jadi ya, X aksen ya, X aksen, oke, X aksen min H ya, karena itu kuadrat berarti kita kuadratkan, ditambah dengan Y nya berarti Y aksen min K juga dikuadratkan ya, sama dengan R kuadrat. Oke, sehingga di sini kalau sudah membentuk persamaan seperti ini, biasanya kalau dalam prinsip transformasi kita tinggal hilangkan saja tanda aksen, sehingga dia akan menjadi X min H ya, kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini adalah persamaan ya, persamaan lingkaran di pusat H, K. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu asal usul persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau kita pahami, lingkaran di pusat 0,0 kita gambarkan lagi ya. Oke, seperti ini kira-kira. Kita agak besarkan sedikit biar gambarnya nanti lebih jelas. Jadi misalnya namanya saja garis singgung ya. Garis singgung itu apa? Garis singgung ya garis yang menyinggung. Menyinggung itu menempel pada tepi sebuah grafik ya. Kalau di sini adalah grafik lingkaran. Jadi sebuah garis itu bisa kita tarik ya, misalnya titik singgungnya itu berada di mana? Di sini. Nah, di sini. Jadi di situ bisa kita tarik ya, bahwa di titik ini itu sebenarnya bisa kita tarik sebuah garis singgung. Jadi garis singgung itu banyak, kalau di dalam lingkaran kan bisa diambil dimanapun itu ya. Jadi, misalnya kita ambil saja contoh di sini. Nah, garis singgungkan di sini. Inilah yang dinamakan garis singgung lingkaran. Menyinggung ya berarti dia menempel. Jadi kita misalkan bahwa garis singgung itu adalah garis yang memiliki gradien ya, yang tegak lurus dengan gradien jari-jari. Nah, itu bagaimana itu mas? Jadi jari-jari dan garis singgung itu sebenarnya kalau kita lihat adalah memiliki sudut 90 derajat. Nah, kalau kita lihat gradien jari-jari ya, kita temukan dulu gradien jari-jarinya.
sini misalkan adalah titik x1, y1 ya, untuk titik singgungnya 1, y1. Maka gradien jari-jari bisa kita temukan, misalnya adalah jari-jarinya ini R ya, garisnya ini misalnya kita sebut sebagai garis L ya, L. Di gradien jari-jari kalau saya sebutnya ya, jadi MR itu bisa kita temukan dari apa? Gradien jari-jari ya, berarti kalau di sini ya Y1 ya, Y1 untuk titik yang kedua dikurangi dengan Y pertamanya ya, jadi ini Y1 dikurangi dengan Y awalnya. Y awalnya ya berarti di 0,0 itu sendiri ya, ini 0,0. Nah, jadi Y1 dikurangi 0 karena rumus gradien kan Y per X ya. Jadi yang tegak dikurangi yang datar. Nah ini yang tegak dulu yaitu yang Y dulu, jadi 1 dikurangi 0 untuk yang awal. Terus untuk yang datar yaitu X sekarang, jadi X1 dikurangi dengan yang awalnya yaitu 0 juga. Ya di sini kita bisa temukan bahwa gradien dari R adalah Y1 per X1. Nah, terus bagaimana untuk gradien yang ini ya, yang garis itu ya, karena gradien garis L itu dilihat tegak lurus dengan jari-jari, maka otomatis dulu mungkin sudah belajar di waktu itu ya, di waktu SMP, di M1 kali M2 untuk yang tegak lurus itu memiliki hasil negatif 1 gitu ya. Masih ingat itu yang materi PGL, persamaan garis lurus. Oke, berarti kita temukan M2 nya, misalnya M1 nya adalah MR. Nah, MR dikalikan M2 nya adalah ML sama dengan negatif 1. Nah, MR nya tadi adalah Y1 per X1 dikalikan ML ya, gradien L nya sama dengan min. Nah, kalau kita pindah ruas ke sana, X1 kan nanti karena pembagi dia akan menjadi atas mengali, yang Y itu nanti akan jadi pembagi. Jadi kalau kita tuliskan ML itu sama dengan min ya, karena ini negatif, X1 itu berubah posisi menjadi di atas, yang Y berubah posisi menjadi yang di bawah. Oke ya, baik, itu adalah gradien dari garis L nya. Sekarang yang perlu kita masukkan sehingga kita akan dapatkan persamaan garis ini yaitu ya di persamaan lingkaran itu sendiri tadi, karena pusatnya di 0,0 maka persamaan lingkaran tadi kita ingat adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya, gitu ya. Oke, terus untuk yang kedua yang kita gunakan adalah persamaan umum ya, garis lurus ya, persamaan umum garis lurus yang melalui sebuah titik dengan gradien tertentu, yaitu kalau kita ingat adalah Y min Y1. Nah, ini SMP sudah pernah, sama dengan M ya, M X min X1. Baik, di situ karena M nya atau gradiennya L dari garis L ini tadi adalah min X1 per Y1, maka kita bisa masukkan itu Y min Y1 sama dengan M nya adalah min X1 per Y1 ya, X min X1. Kalau kita pindah ruas ke sana, yang Y nya kan jadi pengali ya, untuk X nya yang X1 ini nanti akan mengali juga untuk distribusi ke dalam kurung ya. Kalau kita tuliskan bahwa Y1 itu dikalikan dengan Y min Y1 ya. Terus untuk min X nya ya dikalikan aja min X1
1, tak tulis dulu biar tidak bingung, dikalikan X min X1. Di situ bisa kita masukkan bahwa Y1 kali Y ya, masukkan, kasih warna lain biar tidak ruwet. Ini di Y1 Y dikalikan Y1 dengan Y1, ini min X1 dengan X, min X1 dengan min X1. Nah, kalau kita teruskan itu bisa menjadi apa? Y1 kali Y ya. Y1 kali Y. Terus negatif ya, karena positif kali negatif, Y1 kali Y1 berarti Y1 kuadrat. Nah, sama dengan min X1 ya kali X ya, dikalikan, nah negatif kali negatif yaitu positif X1 dikuadratkan. Di situ sudah mulai nampak ya bahwa sini kan bisa kita pindah ruas ke sana ya, yang tidak punya kuadrat kita satukan, yang punya kuadrat kita juga satukan, sehingga untuk yang X1 kali X itu negatif kita alihkan ke kiri, dia menemani Y1 Y ini ya. Kita tuliskan dulu X1 X nya karena dipindah kiri jadi positif, sehingga menjadi X1 dikali X ya, terus digabungkan dengan Y1Y itu tandanya positif, sehingga kita kasih tanda plus ya, plus Y1 kali Y sama dengan, untuk yang Y1 kuadratnya kita pindah ke kanan ya, ini saya kasih warna, yang min X1X pindah ke kiri. Nah, untuk yang min Y1 kuadrat pindah ke kanan menemani siapa ya, menemani X1 kuadrat. Ya, kalau kita tuliskan di situ jadilah X1 kuadrat yang sudah di kanan ditemani dengan Y1 kuadrat, karena yang kiri negatif ke kanan jadi positif Y1 kuadrat. Oke, berarti kalau kita perhatikan itu ya, X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu kan titik ya yang berada di sebuah lingkaran ini. Nah, kalau kita masukkan secara umum, maka titik X1 itu kan bisa kita jadikan sebagai titik X, jadi apapun titiknya itu X, yang Y1 jadi dia sebagai Y. Jika kalau kita temukan ya, ternyata bahwa ini X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu adalah persamaan lingkaran itu sendiri ya, jadilah R kuadrat. Itu ya, jadi kita bisa ubah menjadi R kuadrat. Itu pun bisa ditemukan dengan rumus distan. Distan itu adalah rumus jarak ya, bahwa rumus jarak itu apa? Jarak adalah R atau D kuadrat seperti pertemuan kemarin yang sudah saya jelaskan. D kuadrat sama dengan ya X1 ya min 0 kuadrat ya plus Y1 min 0 kuadrat. Oke, sehingga jadi apa, kalau nolnya kita abaikan kan ya, kita tuliskan seperti ini ya, Y kuadrat sama dengan X1 kuadrat ya, plus Y1 kuadrat. D itu apa ya, distan antara ini jarak X1 dengan 0 dan Y1 dengan 0 sendiri. Jadi kalau kita ambil gambar di sini ya, tidak lain adalah D-nya atau distannya adalah sebagai jari-jari lingkaran ya. Jadi R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Baik, di situ bisa kita ubah menjadi persamaan apa kalau kita tuliskan itu X1 ya dikali X ditambah dengan Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat, sehingga jadilah
persamaan ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0. Udah aja ya, berarti secara mudahnya bisa kita hafalkan bahwa x kuadrat itu nanti jadi x1x, tuh y kuadrat itu jadi y1y, jadi dipecah, yang satu dijadikan ini ya, dijadikan indeks, yaitu indeks untuk menyatakan titik yang dilalui pada lingkaran tersebut. Oke, itu. Jadi dari sini kita bisa analogikan bahwa persamaan garis singgung lingkaran ya, yang berpusat tidak di 0,0 atau berpusat di h, k bisa kita temukan dari persamaan ini. Bisa kita temukan dari persamaan x1x plus y1y sama dengan r kuadrat, mana bisa kita jabarkan secara langsung bahwa tadi persamaan lingkaran yang sudah di h, k adalah, nah itu ya di atas ya, x ya, x min h kuadrat tambah y min k kuadrat sama dengan apa, r kuadrat. Oke, secara analogi bisa kita masukkan ya di situ, hingga kita pecah aja, berarti kita pecah seperti itu ya, jadilah x ya, x min h. Ini juga kita pecah jadi x min h. Untuk y min k ya, y min k dikalikan dengan y min k sama dengan r kuadrat. Terus bagaimana untuk yang persamaan garis singgungnya? Maka di situ karena setelah dipisah itu salah satu x atau salah satu y itu dijadikan indeks, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa x yang kiri dan y yang kiri ini bisa kita kasih nama, kita beri nama menjadi x1. Nah, x1 adalah titik singgungnya ya, min h, nah itu pusatnya, kalikan x min h ditambah dengan y yang di sini juga y indeks 1 karena titik yang dilalui juga, y ya, y1 min k, titik pusatnya juga untuk yang y dikalikan dengan y min k. Oke, sama dengan r. Oke, ini adalah sebuah persamaan dari singgung lingkaran yang berpusat di h, k. Tadi sudah ada 4 rumus ya, asal usul 4 rumus itu adalah persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, yang di 0,0 tadi untuk yang h, k ini di sini bisa kita lihat dulu. Oke, untuk yang persamaan garis singgung ada 2 juga ya, 0,0 dan di h, k. Oke, gitu ya. Oke, itu dulu mungkin perjalanan dari saya hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, nanti bisa diterapkan pada soal-soal latihan, terutama untuk latihan ujian sekolah, gitu ya. Terima kasih dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.